Berlatar di sebuah pulau terpencil, kisah akan berfokus pada dua sejoli yang lagi dimabuk cinta dan hidup bahagia di sana. Mereka adalah Obed dan Nerissa. Namun kebahagiaan tersebut hanyalah permulaan sebelum tragedi mengerikan terjadi. Dikisahkan Nerissa adalah seorang wanita yang ditemukan Obed di laut saat sedang menyelam. Kasihan melihat Nerissa yang terombang-ambing di lautan, Obed pun langsung menyelamatkan dengan menarik Nerissa ke daratan. Ang iyon ay mamalasin ng isla. Walang nakakaalam. Penampilannya yang cantik membuat Obed jatuh cinta pada pandangan pertama. Swerte lang talaga yung Obed na yan at naunahan ako. Wanita tersebut kemudian dibawa pada kepala desa bernama Cemplon, yang waktu itu sudah mengumpulkan warga untuk memperkenalkan wanita tersebut. Karena wanita itu mengalami hilang ingatan, maka dari itu para warga pun sepakat untuk memanggilnya dengan nama Nerissa. Pero sabi nila, beberapa bulan kemudian penduduk desa termasuk Obed sangat terpesona dengan kecantikan dan kebaikan Nerissa. Sadar mempunyai banyak saingan, Obed pun memutuskan untuk segera menikahi Nerissa. Dan sejak saat itulah Obed dan Nerissa selalu terlihat bersama. Bahkan kegiatan tutumpakan pun makin mantap dan sering dilakukan. Maknyos bosku, maknyos, jos, ajib. Besok harinya seorang pria bernama Mikael datang dari kota untuk mengantarkan barang-barang yang diperlukan penduduk desa. Ternyata diam-diam Lilet menyukai Mikael. Mengetahui hal itu, Nerissa pun sangat mendukung Lilet untuk berhubungan dengan Mikael. Dan dia yakin lambat laun Mikael dan Lilet bakal dipersatukan. Sore harinya Obed dan teman-teman terlihat baru saja kembali dari laut. Namun hasilnya mengecewakan karena tak ada satupun ikan yang bisa ditangkapnya. Gara-gara hal tersebut teman-temannya Obed pun membenarkan mitos tentang kutukan di desanya. Namun Obed tetap membantahnya karena mitos tersebut dinilai tidak masuk akal. Para nelayan kemudian berkumpul di gubuk desa untuk membicarakan masalah tersebut. Mereka berencana berlayar melampaui zona aman untuk mencapai hasil maksimal. Obed pun setuju dengan usulan tersebut. Namun Cemplon langsung menolaknya karena keselamatan para nelayan bakal terancam jika mereka memaksa melintasi zona aman. Bisa saja badai datang dan mereka tidak dapat kembali ke daratan dengan mudah. Saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Kayo! Kailan plano ninyo? Namun Obed dan kedua kawannya tidak menghiraukan semua itu. Mereka berencana memaksa untuk tetap berlayar tanpa sepengetahuan Cemplon. Wala tayong walang magandang huli. Domeng, ayaw mo bang sumama? Sebelum pergi, Obed berpamitan dengan Nerissa. Dia kemudian memberikan kalung yang berisi foto dirinya di dalamnya. Dia pun berpesan untuk tidak memberikan foto tersebut pada siapapun. Malam harinya cuaca terlihat kurang bagus. Namun Obed dan dua temannya memutuskan untuk tetap pergi memancing. Setelah meninggalkan zona aman, mereka menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Badai besar datang dan menerjang perahu mereka hingga tenggelam. Keesokan harinya istri Cemplon yang bernama Segunda datang bersama Lilet untuk memberikan makanan kepada Nerissa. Namun apa yang terjadi? Ya, tak lama kemudian sekelompok ibu-ibu datang dan hendak memukul Nerissa. Ternyata orang-orang tersebut adalah keluarga teman dari Obed yang sedang melaut. Dan dari situlah Nerissa mengetahui bahwa kapal Obed tenggelam akibat badai dan jasad mereka belum ditemukan. Hari ito na katawan at ito naman pong mga kahoy na tayo binigay. anong walang katawan? Tama na! Kasalanan niya!
Mereka kemudian mengadakan pertemuan di balai desa. Polisi penjaga menginformasikan bahwa mereka tidak dapat melakukan pencarian terlalu jauh karena keterbatasan peralatan. Nerissa dan yang lainnya sangat keberatan karena suami mereka mungkin masih hidup dan terombang-ambing di tengah lautan. Hindi ba patay ang asawa ko? Nawawala na nga ang asawa ko! Nerissa yang tidak senang dengan keputusan penjaga itu menemui Cemplon untuk meminjam kapal. Dia nekat untuk pergi ke laut dan mencari Obed sendirian. Namun Cemplon jelas menolaknya karena dia khawatir dengan keselamatan Nerissa. Nerissa kemudian pergi ke warung untuk menemui si Jini karena dia banyak kenalan di desa. Jini kemudian mengajak Nerissa menemui seorang nelayan bernama Sito. Dia meminta untuk meminjamkan perahu 1 malam saja. Namun dia akan memberikannya asalkan dia minta untuk tutumpakan dulu dengan Nerissa. Jini pun menolaknya dan malah menawarkan Sito untuk mencicipi dirinya saja. Negosiasi tersebut tidak berjalan mulus karena Sito sudah bosan dengan Jini. Dia hanya ingin kerewedan baru yang lebih segar. Malam berikutnya Nerissa, Jini, dan Lilet terlihat berada di kapal. Rupanya Lilet berhasil meminjam perahu dari Mikael yang kini sudah jadi pacarnya. Mereka berkendara berjam-jam mencari Obed namun tetap tidak menemukannya. Bahkan hal buruk malah terjadi. Penjaga pantai datang dan menangkapnya. Sebab mereka dituduh mencuri kapal tersebut karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan suratnya. Pagi harinya Jini Nerissa berangkat ke ruangan petugas penjaga pantai. Nerissa diperintahkan menghadap ketua dan dimintai keterangan. Sementara itu salah satu penjaga membawa Jini ke ruangan lain untuk dipaksa melakukan tutumpakan. Nerissa kemudian mengungkapkan niatnya untuk mencari Obed di tengah laut. Namun petugas tersebut tidak mau memberi bantuan gratis. Ia ingin Nerissa membayarnya dengan melakukan tutumpakan dengannya. Alhasil Nerissa pun menyerah dan rela disodok guanya oleh petugas tersebut dengan mantap. Kejadian di kantor penjaga pun langsung tersebar. Para tukang gosip terus menyebarkan rumor dan memojokkan Nerissa. Karena itu warga lain pun jadi makin membenci Lilet, Jini, dan Nerissa. Lilet yang sedih kemudian bertemu dengan Mikael. Dan disinilah dia menceritakan semua yang dialaminya. Tak lama kemudian Obed tiba-tiba ditemukan oleh penjaga pantai. Semua orang pun senang, termasuk Nerissa yang langsung memeluk suaminya. Malam harinya Obed kembali memasangkan kalung pada Nerissa. Setelah itu pun mereka pun melepaskan kerinduannya dan ya, mereka pun akhirnya tutumpakan sampai ngencor. Cerita beralih ke Lilet yang kembali menemui Mikael. Mereka sekarang tampak menjadi lebih romantis. Di sini Lilet bilang kalau dia sangat ingin pergi ke kota. Setelah mendengar hal tersebut, Mikael pun berjanji akan menikahi Lilet dan membawanya hidup damai di sebuah kota. Mendengar semua itu, Lilet pun jelas sangat senang sekali. Dan ya, mereka pun akhirnya melakukan tutumpakan di atas pasir pantai. Di sisi lain, kebahagiaan Obed dan Nerissa mulai terusik. Cemplon bercerita bahwa Nerissa pergi ke markas penjaga untuk minta bantuan waktu mencari Obed. Rumor pun menyebar bahwa kepala penjaga minta dilayani Nerissa sebagai bayarannya. Mendengar semua itu, Obed pun kaget banget dan Puta, sumagot ka! Totoo ba? Puta! Puta! setelah kejadian itu Obed jadi suka minum-minum. Wataknya berubah drastis seolah tidak lagi peduli dengan Nerissa. Puta! Puta!
magagawa lang natin ay ang panghawak. Suatu malam Obed dan 3 temannya yang bejat terlihat sedang minum-minum di depan rumah. Sementara Nerissa tidur duluan karena sudah larut malam. Obed pun yang teler parah juga tertidur di luar. Sementara itu ketiga temannya menyelinap masuk ke kamar Nerissa dan... Ya, mereka secara bergantian memaksa Nerissa untuk melakukan tutumpakan. Nerissa kemudian berteriak sekeras yang dia bisa, tapi Obed tidak peduli dan malah menjauh dari rumah. Setelah puas menikmati kerewedan mantap miliknya Nerissa, ketiga pria bergajulan tersebut langsung tertidur karena larut malam. Nerissa yang mendendam atas pelecehan tersebut segera menghabisi mereka. Setelah itu Nerissa pun pergi ke pantai untuk menemui Obed. Karena merasa dihinakan oleh suaminya sendiri yang tidak mau menolongnya saat dilecehkan orang lain, Nerissa pun langsung menghabisi Obed tanpa ampun hingga terkapar di pinggir pantai. Keesokan harinya Segunda pergi ke rumah Obed dan menemukan 3 pria bergajulan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Di pantai juga dia melihat Obed tergeletak penuh darah di dekat Nerissa. Segunda segera berlari menemui Cemplon dan warga. Dia menceritakan bahwa Nerissa sudah berlaku kejam menghabisi Obed dan kawan-kawannya. Alhasil mereka pun bergegas mengejar Nerissa hingga ke dalam hutan. Sementara itu Nerissa menemui Ginny dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Ginny yang sangat memahami kondisi Nerissa mengajaknya untuk lari ke pantai. Di sini Ginny mencegah beberapa warga yang mendekati Nerissa. Dan di saat yang sama, Nerissa pun langsung menceburkan diri ke laut untuk berenang dan menghindari kejaran warga. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.